Shalom Aleichem teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Tata Bahasa Ibrani. Kita akan masuk ke pelajaran yang keempat, yaitu yang terdiri dari dua, yaitu suku kata, dan yang kedua huruf gutural. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu suku kata. Huruf alef dan huruf he akan menjadi konsonan jika mereka ditempatkan di bagian awal suku kata. Bagian awal suku kata. Tetapi jika huruf alef ditempatkan di bagian akhir sebuah suku kata, dan jika huruf he ditempatkan di bagian akhir sebuah suku kata, akhir sebuah kata, atau ya bagian akhir dari sebuah kata, maka huruf alef dan huruf he tersebut menjadi vokal. Sehingga kehilangan sifat konsonannya. Oleh karena itu, huruf alef dan he pada dasarnya tidak pernah digunakan untuk menjadikan sebuah suku kata menjadi suku kata tertutup. Contoh misalnya kata ini, yaitu kata bara. Suku kata ra itu adalah suku kata terbuka, meskipun di situ diakhiri dengan alef. Yang kedua adalah haita. Meskipun ada huruf he di bagian akhir, he di situ bukan konsonan, melainkan vokal. Sehingga di sini ada dua suku kata, yaitu hai tertutup dan ta terbuka. Contoh yang lain, bre-shit. Kata bre dipenggal itu setelah alef. Nah, kata bre diakhiri dengan alef. Tetapi meskipun diakhiri dengan alef, huruf bre itu terbuka. Contoh yang lain, Laila. La yang terakhir dari suku kata kedua, la, meskipun ada he di situ, dia adalah suku kata terbuka. Setiap konsonan, kecuali huruf alef sebagai vokal dan huruf di bagian akhir sebuah kata, harus diberi vokal atau sewa. Saya ulangi, setiap konsonan harus diberi vokal atau sewa. Sebagai contoh, misalnya, bresit. Itu setiap konsonan, di sini huruf alef, itu tidak diberi konsonan. Karena huruf alef di situ vokal. Lalu huruf tau tidak diberi konsonan. Karena diletakkan di akhir kata. Yod di situ kepunyaan dari i. Itu adalah hireh yod. Ya. Huruf alef dan tau tidak diberi vokal. Tapi huruf-huruf yang lain diberi vokal. Contoh yang lain adalah Elohim. Setiap huruf diberi vokal atau sewa. Alef ada sewa, ada vokal, vokal sewa komposita. L itu O. Ini memang titiknya itu bergandengan ya, sehingga kita sulit untuk melihat. Huruf V diberi hireh yod. Huruf mem tidak diberi vokal karena huruf akhir. Ya, sebuah suku kata harus diawali dengan konsonan. Sebuah kasus jika diawali dengan vokal u sureh seperti pada kata uben. Sebuah suku kata harus memiliki hanya satu vokal penuh.
Jumlah suku kata dalam sebuah kata ditentukan berdasarkan jumlah vokal penuh yang terkandung dalam kata itu. Sebagai contoh, B, ya, satu vokal penuh, yaitu E, sere. Lalu sheet, hirahyot. Ya, jadi di situ ada dua vokal penuh sehingga kata ini memiliki dua suku kata. Contoh yang lain, misalnya bit. Satu vokal penuh saja, yaitu hirahyot. Sehingga kata brit, kata ini hanya mempunyai satu suku kata. Contoh yang terakhir, Elohim. O, satu vokal penuh, dan him, satu vokal penuh. Sehingga kata ini mempunyai dua suku kata. Terdapat dua jenis suku kata, yaitu suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri dengan konsonan, sedangkan suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri dengan vokal. Contoh misalnya, besit. Kata ini memiliki dua suku kata. Suku kata pertama adalah bre, yang merupakan suku kata terbuka. Ingat, alef di situ adalah vokal. Kemudian suku kata kedua adalah sheet, yang merupakan suku kata tertutup karena diakhiri dengan konsonan tau. Contoh yang kedua adalah hasyamayim. Kata ini memiliki 4 suku kata. Suku kata pertama adalah hash. Lihat garis forte pada shin yang melambangkan penggandaan, yang merupakan suku kata tertutup, yaitu hash. Lalu, suku kata kedua adalah sya. Dan suku yang ketiga adalah ma, di mana kedua suku kata tersebut adalah suku kata terbuka. Sedangkan suku kata keempat adalah yim, yang merupakan suku kata tertutup karena diakhiri dengan konsonan. Selanjutnya, dalam contoh, yaitu ya leda. Kata ini mempunyai dua suku kata. Suku kata pertama dari kata ini bukanlah yal, tetapi ya. Mengapa? Karena terdapat metek di dalam suku kata ya. Sehingga sewa pada huruf L merupakan sewa vokal sederhana. Suku kata ya merupakan suku kata terbuka. Suku kata kedua adalah kata leda, yang merupakan suku kata terbuka karena huruf H bukanlah sebagai konsonan. Selanjutnya, kata wayifdel. Kata ini mempunyai 3 suku kata. Suku kata pertama adalah way. Ada yod di situ garis forte ya. Jadi digandakan, yaitu way. Suku kata kedua adalah yaf. Dan suku kata ketiga adalah del. Ketiga suku kata tersebut di atas merupakan suku kata tertutup. Konsonan Y pada suku kata pertama bukanlah vokal, karena merupakan konsonan yang berasal dari garis forte. Sehingga suku kata pertama merupakan suku kata tertutup. Jika dijumpai suku kata tertutup dan suku kata tersebut merupakan vokal kamets, maka vokal tersebut bukanlah vokal kamets A, melainkan vokal kamets khatuf, yaitu O. Sebagai contoh, yaitu wayakem. Kata ini memiliki 3 suku kata, yaitu yang pertama way,
Yod di situ ada titiknya digandakan. Berarti wai. Lalu ya. Lalu ini. Sepertinya kam. Tapi karena dia adalah suku kata tertutup dan tak beraksen, maka dia sebenarnya bukan kam, melainkan kom. Ya, kamets katuh. Kita masuk ke huruf gutural. Huruf gutural atau huruf tenggorokan, yaitu heakrea, merupakan huruf-huruf yang pada awalnya dilafalkan seperti keluar dari tenggorokan. Huruf-huruf ini mempunyai ciri-ciri yang membedakan mereka dengan huruf-huruf yang lainnya. Ada beberapa aturan yang harus dihafal di sini. Yang pertama, huruf-huruf gutural tidak dapat digandakan. Sehingga dages forte tidak pernah diberikan kepada huruf-huruf ini. Tidak boleh digandakan. Contoh misalnya, di sini kata Adam, ada alef di situ, tidak boleh diberi titik. Maka yang kedua yaitu me Adam, itu yang benar. Bukan mi Adam, melainkan me Adam. Ketika kita melihat contoh ini, maka kita melihat bahwa terjadi pemanjangan vokal yang terletak di belakang konsonan gutural yang seharusnya digandakan. Jadi, konsonan sebelum alef itu tidak boleh menggunakan vokal pendek, melainkan harus panjang. I di situ vokal pendek, nggak boleh. Nah, I di situ harus dipanjangkan. Nah, caranya yaitu dengan dari hireh itu dipanjangkan menjadi here. Seperti contoh. Kalau dijumpai itu patah, dipanjangkan menjadi amets. A pendek menjadi A panjang. Dan kemudian kibuts dipanjangkan dengan kolem. Ya, itu adalah kasus-kasusnya. Dan selanjutnya, hukum yang kedua, jika he, ada titiknya ya, khat, dan ayin diletakkan di akhir kata dan vokal sebelumnya adalah vokal penuh beraksen, maka ketiga huruf gutural tersebut cenderung untuk mengambil vokal patah semu di belakangnya. Contoh misalnya ruah. U di situ adalah beraksen. Sehingga di situ dia menjadi ruah. Kemudian selanjutnya wakiyah, rakiyah. Lalu gafoah. Ya, vokal patah semu bukanlah vokal penuh. Sehingga dia tidak mengakibatkan penambahan suku kata. Jadi kata ruah itu terdiri dari satu suku kata. Meskipun sepertinya terdengarnya itu dua suku kata, yaitu ruah, ruah. Ya, kata di situ tetap tidak dihitung, sehingga dia hanya terdiri dari satu suku kata saja, ruah. Yang hukum yang ketiga, huruf gutural cenderung untuk mengambil sewa komposita daripada sewa vokal sederhana. Jadi nggak pernah memakai sewa vokal sederhana. Contoh misalnya kata yasyar. Jika dijamakkan, dia menjadi yesharim. Tetapi kata hakam, jika dijamakkan, bukanlah menjadi seperti kalau aturan tadi ya, yasyar jadi yesharim, dia bukan hekamim.
melainkan akan menjadi khakamim. Dia pakai komposita, bukan dengan sewa. Terima kasih. Toda.